Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas kabar duka lainnya yang terjadi di awal bulan Juni 2026 ini. Musisi David Huang atau Huang Tawei meninggal dunia tanggal 2 Juni 2026 waktu Honolulu atau 3 Juni 2026 waktu Beijing dalam usia 61 tahun. Dia pergi dengan tenang di rumah saudara perempuannya di Honolulu, Hawaii. Huang Tawei meninggal beberapa bulan setelah memutuskan untuk meninggalkan hiruk-pikuk Taiwan untuk kembali ke tempat dia tumbuh besar. Kematiannya menyisakan duka mendalam bagi industri musik pop Mandarin. Bagi generasi yang tumbuh di era 1990-an, penampilannya yang selalu eksentrik dengan kacamata hitam, suara yang khas bertenaga dan syarat emosi, sangat khas saat membawakan beberapa lagu hitsnya, seperti You Make Me Drunk dan Let Everyone Heartbroken. Kehidupan Huang Tawei seperti sebuah kanvas yang dipenuhi kontras. Lahir dari keluarga dengan latar belakang sangat berpengaruh, besar dalam budaya barat, mencapai puncak karir di timur, dan menghabiskan sisa hidupnya merawat cinta yang diuji oleh penyakit kanker, sebelum jantungnya sendiri yang menyerah pada waktu. Huang Tawei lahir di Hong Kong tanggal 17 September 1964. Kalau biasanya kita mendengar para selebriti punya latar belakang berasal dari keluarga miskin, yang membuat mereka harus bekerja membantu keluarga sejak muda, lalu masuk ke industri hiburan secara kebetulan, lain ceritanya dengan Huang Tawei. Keluarga Huang Tawei bukanlah orang sembarangan. Kakek buyut dari pihak ibunya adalah Chang Chuolin, penguasa militer Manchuria yang melegenda. Kakeknya, Chang Shesen, belajar penerbangan di Amerika Serikat. Setelah Jepang menyerah, dia kembali ke Tiongkok dan menjabat sebagai sekretaris utama di markas militer daerah Tianjin. Pada tahun 1948, dia pergi ke Taiwan dan kemudian pindah ke Hawaii, Amerika Serikat. Di sana, dia bekerja untuk sebuah maskapai penerbangan. Salah satu saudara dari kakeknya adalah Jenderal Chang Shuiliang, tokoh kunci dalam peristiwa Xi'an yang mengubah arah sejarah Tiongkok. Ada juga Chang Xieming yang merupakan tentara sekaligus politikus Tiongkok yang pernah menjabat sebagai wali kota Tianjin di tahun 1931. Ibunya adalah Chang Liheng, anggota Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok. Dengan latar belakang keluarga sedahsyat itu, Huang Tawei kecil bisa saja tumbuh menjadi bagian dari elit politik atau pengusaha kaya. Namun takdir memiliki rencana lain. Saat usianya masih sangat muda, dia diboyong pindah ke Hawaii, Amerika Serikat. Di pulau tropis itulah dia tumbuh besar, terasing dari beban sejarah keluarganya yang rumit dan berat di Asia. Di sana dia menjalani gaya hidup ala barat, di mana dia selalu mengenakan sepatu. Dia mengenakan sepatu dimanapun, bahkan ketika di rumah. Ketika kembali ke Asia, dia merasa kesulitan beradaptasi dengan kebiasaan harus melepas sepatu begitu memasuki ruangan. Jadi, dia memilih meninggalkan sepatunya di mana-mana. Besar di Hawaii membuat Huang Tawei lebih fasih berbahasa Inggris daripada Mandarin. Sejarah dinasti dan perang dari keluarganya perlahan digantikan oleh budaya pop barat. Sejak usia 8 tahun, dia mulai mengembangkan minat yang kuat pada piringan hitam. Lalu, dia pergi menonton sebuah konser band heavy metal di Inggris dan menjadi sangat terinspirasi untuk tampil di panggung juga. Pengalaman ini membuatnya belajar bermain synthesizer elektronik dan gitar secara otodidak, lalu tenggelam dalam petikan gitar listrik. Gitar pertamanya merupakan hadiah dari seorang guru di Universitas Hawaii. Alasan guru itu memberikan gitarnya adalah karena istrinya tidak memperbolehkannya bermain gitar di rumah. Di perguruan tinggi, dia mempelajari manajemen perhotelan, lalu bekerja di bidang tersebut. Tetapi karena kecintaannya pada musik, dia meninggalkan pekerjaannya untuk fokus sepenuhnya pada musik. Dari tahun 1980 hingga 1988, dia membentuk band rock di Hawaii, merilis album, lalu melakukan tur ke Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.
Dia juga berkesempatan mengubah musik iklan untuk sebuah perusahaan produksi musik di Jepang. Saat itu dia tidak pernah bermimpi akan menjadi bintang besar di Asia. Dia hanya seorang pemuda pecinta musik yang ingin berteriak lewat suara gitarnya. Pada tahun 1988, takdir membawa Huang Taoe kembali ke Asia, tepatnya di Taiwan. Era itu adalah masa keemasan industri musik Mandopop. Namun pasarnya masih sangat didominasi oleh lagu-lagu balada tradisional yang manis, rapi, dan melankolis. Masuknya Huang Taoe ke industri musik Taiwan seperti memberikan sebuah kejutan budaya. Dia merilis album debutnya bertajuk David Wong. Album ini berisikan lagu dalam bahasa Inggris dengan gaya bernyanyi yang sangat kebarat-baratan. Awalnya pasar bingung. Huang Taoe bahkan tidak bisa membaca karakter Mandarin dengan lancar. Saat rekaman, dia harus menulis lirik Mandarin menggunakan ejaan fonetik bahasa Inggris di atas kertas. Namun, keterbatasan itu justru melahirkan keunikan. Caranya melafalkan kata-kata Mandarin memiliki aksen tersendiri yang dipadukan dengan suaranya yang khas. Puncaknya terjadi pada tahun 1990-an. Pada tahun 1990, dia merilis album dengan judul Let Everyone Broken Heart dengan lagu utamanya berjudul sama. Lalu di tahun 1994, dia merilis album berjudul Show Mercy dengan lagu andalan berjudul You Make Me Drunk. Lagu ini mengisahkan tentang seorang pria yang dengan sukarela dibius oleh seorang wanita. Penuh fantasi dan romansa, mengungkapkan perasaan paling tersembunyi dan halus di hati seorang pria. Lagu ini meledak hingga menjadi lagu wajib di setiap tempat karaoke di seluruh tempat karaoke berbahasa Mandarin. Kemudian di-cover oleh puluhan penyanyi papan atas, termasuk Anita Mui, Andy Lau, dan lainnya. Huang Taoe pun resmi dinobatkan sebagai ikon rock Mandopop. Setelah itu dia aktif merilis album baru, tampil dalam konser dan berbagai acara. Meskipun begitu, Huang Taoe dikenal sangat idealis. Dia banyak menghabiskan waktu di studio pribadinya, bereksperimen dengan synthesizer, aransemen jazz, dan menolak merilis lagu jika dia merasa jiwanya tidak ada di sana. Baginya, musik adalah seni yang suci, bukan sekedar komoditas komersial. Di balik layar panggung yang gemerlap, kehidupan pribadi Huang Taoe berjalan di atas rel kesetiaan yang luar biasa. Di sepanjang hidupnya, namanya hampir tidak pernah tersentuh skandal murahan. Hal ini tidak lepas dari kehadiran seorang wanita bernama Cao Weijia, atau yang akrab dipanggil Vicky. Vicky bukan hanya sekedar kekasih. Dia adalah manajer, pilar pelindung, dan belahan jiwa Huang Taoe selama lebih dari 2 dekade. Vicky menangani berbagai urusan untuk Huang Taoe, sehingga dia bisa fokus bermusik. Hubungan mereka dimulai sekitar tahun 1995. Mereka memang memilih untuk tidak menikah secara hukum. Namun ikatan di antara keduanya jauh melampaui selembar kertas catatan sipil. Huang Taoe pernah mengatakan bahwa mereka berdua tidak suka bertanggung jawab dan tidak cocok untuk menikah. Huang Taoe mengatakan bahwa dia adalah seorang pekerja keras dan khawatir tentang tanggung jawab setelah menikah dan memiliki anak. Lalu mengutip kata-kata ibunya, "Daripada membuat satu wanita menderita, mengapa tidak membuat lebih banyak wanita bahagia di luar sana?" Ujian terberat cinta mereka datang pada tahun 2003, ketika Vicky didiagnosis menderita kanker lambung stadium lanjut. Berita itu seperti petir di siang bolong bagi Huang Taoe. Disinilah sisi lain dari sang rocker terungkap. Di hadapan publik dia mungkin terlihat garang. Namun di samping ranjang rumah sakit Vicky, dia adalah pria yang lembut dan rapuh. Huang Taoe menolak untuk menyerah pada vonis dokter. Selama lebih dari 20 tahun berikutnya, hidupnya berpusat pada 2 hal, musik dan kesembuhan Vicky. Demi membiayai pengobatan kanker Vicky yang sangat mahal, termasuk terapi bertarget dan perawatan mutakhir, Huang Taoe dilaporkan menghabiskan dana fantastis
yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta dolar Taiwan, atau sekitar puluhan miliar rupiah. Dia rela mengambil pekerjaan apa saja, tampil di konser-konser komersial, hingga menjadi juri di acara televisi, demi memastikan Vicky mendapatkan perawatan medis terbaik. Ketika ditanya oleh media tentang pengorbanan finansialnya yang luar biasa, Wang Taoe hanya tersenyum tipis di balik kacamata hitamnya dan berkata, "Uang bisa dicari lagi, tapi Vicky hanya ada satu." Kebersamaan mereka menjadi simbol kesetiaan di industri hiburan Taiwan. Wang Taoe selalu menggandeng tangan Vicky di setiap acara publik. Di saat semua orang mengira Wang Taoe adalah pihak yang kuat yang melindungi Vicky yang sakit, dia selalu menyatakan bahwa Vicky lah yang memberinya kekuatan untuk tetap berdiri tegak di atas panggung. Sayangnya, bagaimanapun juga, waktu adalah lawan yang tidak bisa dikalahkan. Sementara perhatian Wang Taoe tercurah sepenuhnya untuk merawat Vicky yang berjuang melawan kanker, kesehatan fisiknya sendiri perlahan-lahan mulai terkikis tanpa dia sadari. Bertahun-tahun bekerja sampai larut malam di studio, ditambah tekanan emosional mendampingi orang sakit, serta gaya hidup musisi rock akhirnya menagih bayarannya. Tanda bahaya pertama berbunyi nyaring pada bulan Agustus 2022. Saat itu Wang Taoe bersama pacarnya sedang mendinginkan diri di suhu yang mencapai 38 derajat Celcius dengan berenang. Tetapi beberapa hari kemudian, dia mulai mengalami gejala seperti pembengkakan parah di kakinya dan kesulitan bernafas. Menurut laporan, Wang Taoe awalnya mengira hanya mengalami dehidrasi dan mencoba memperbaiki kondisinya dengan minum banyak air. Namun kondisinya tidak hanya gagal membaik, tetapi malah memburuk dengan cepat. Sehingga dia segera dilarikan ke ruang gawat darurat sebuah rumah sakit dalam kondisi kritis. Dia mengalami sesak napas akut yang parah. Hasil diagnosis dokter sangat mengejutkan para penggemarnya. Wang Taoe mengalami gagal jantung akut. Kondisinya saat itu sangat mengkhawatirkan. Jantungnya tidak mampu memompa darah dengan efektif, yang menyebabkan tekanan balik cairan ke organ lainnya. Akibatnya, dia mengalami komplikasi berupa pembengkakan ginjal akibat penumpukan cairan. Kedua kakinya membengkak dan menjadi sangat keras hingga tidak dapat ditekan. Dokter yang menanganinya mencatat bahwa detak jantung Wang Taoe saat masuk ke rumah sakit mencapai 137 denyut per menit, angka yang sangat berbahaya untuk seseorang di usia mendekati kepala 6. Ini adalah kondisi di mana jantung dan ginjal gagal berfungsi secara sinkron, atau yang kami sebut sindrom kardiorenal, kata seorang spesialis jantung saat itu. Kondisi ini seringkali disebut sebagai kankernya organ dalam, karena tingkat mortalitasnya yang tinggi jika tidak ditangani dengan ketat. Wang Taoe sendiri sempat terkejut dengan penyakitnya. Dalam beberapa wawancara setelah kondisinya stabil, dia mengaku tidak memiliki riwayat darah tinggi atau kolesterol tinggi. Namun, pemeriksaan kateterisasi jantung menunjukkan bahwa meski pembuluh darah utamanya tidak tersumbat total, otot jantungnya telah mengalami kelelahan kronis dan pembesaran. Setelah menjalani operasi kecil dan perawatan intensif selama beberapa minggu, Wang Taoe diperbolehkan pulang. Dengan optimisme khas seorang rocker, dia sempat membagikan foto dirinya yang tersenyum di media sosial, meyakinkan para penggemar bahwa dia telah kembali dari ambang kematian dan siap membuat musik lagi. Namun tubuhnya tidak pernah benar-benar sama lagi setelah itu. Sebagai seorang selebriti, jadwal kerja dan istirahat yang tidak teratur, begadang, gaya hidup dan pekerjaan yang serba cepat, serta kurangnya olahraga teratur adalah hal yang umum terjadi. Semua itu adalah pemicu terjadinya penyakit kardiovaskular. Gagal jantung merupakan stadium akhir dari banyak penyakit kardiovaskular. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun bagi pasien gagal jantung serupa dengan pasien kanker, sehingga pencegahan dan pengobatan penyakit ini harus diprioritaskan. Setelah keluar dari rumah sakit,
Wang Tawei mengatakan bahwa dia sudah tidak berusia 20 tahunan lagi, sehingga sudah tidak bisa makan apapun yang dia mau. Dia juga langsung berhenti merokok dan minum alkohol. Memasuki tahun 2025, Wang Tawei mulai mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan Taiwan secara drastis. Tubuhnya yang kian ringkih membuatnya tidak lagi mampu menahan intensitas lampu panggung dan jadwal tur yang padat. Pada akhir bulan Desember 2025, Wang Tawei memutuskan untuk meninggalkan Taiwan dan terbang kembali ke Hawaii. Langkah ini dilakukan secara diam-diam, jauh dari sorotan kamera. Sedangkan Vicky tetap berada di Taiwan untuk menjalani perawatan medis. Suatu kali dia terlihat berjalan di Taipei dengan seorang pria yang lebih muda, yang memicu rumor. Dia dengan cepat mengklarifikasi bahwa pria itu hanyalah teman baik dan produser musik Wang Tawei yang paling dipercaya. Vicky mengungkapkan bahwa dia kembali berjuang melawan penyakit dengan tumor baru yang ditemukan di tubuhnya. Karena tidak ingin membebani Wang Tawei, dia memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Tragisnya, takdir kembali mempermainkan ekspektasi manusia. Selama ini, seluruh perhatian publik dan keluarga terfokus pada perjuangan kanker Vicky yang panjang. Banyak yang mengira bahwa jika ada berita duka yang akan datang, itu adalah tentang kondisi Vicky. Namun, takdir justru memanggil Wang Tawei terlebih dulu. Pada tanggal 14 Juni 2026, keluarga Wang Tawei lewat firma hukumnya mengeluarkan pernyataan bahwa Wang Tawei meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2026 waktu Hawaii atau 3 Juni 2026 waktu Beijing di rumah saudara perempuannya di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Di bulan terakhir menjelang kematiannya, Wang Tawei disebut masih dengan penuh semangat menantikan untuk memulai perjalanan baru dengan musiknya. Wang Tawei meninggal dunia pada usia 61 tahun. Meskipun penyebab kematian Wang Tawei belum diumumkan secara resmi, mengingat dia pernah dilarikan ke rumah sakit sebelumnya karena kesulitan bernapas yang parah dan didiagnosis menderita gagal jantung, media secara luas berspekulasi bahwa itulah penyebab kematian mendadaknya. Ucapan duka pun mengalir deras dari rekan-rekan sesama artis, seperti Harlem Yi dan Wang Lihom. Namun seperti sebuah ironi kehidupan seorang seniman besar, kepergian Wang Tawei yang mendadak tidak hanya meninggalkan kesedihan, tetapi juga menyulut badai yang rumit. Firma hukum keluarga Wang Tawei menambahkan bahwa seluruh aset musik, hak cipta lagu, dan peninggalan barang berharga Wang Tawei akan dikelola oleh perwakilan hukum yang ditunjuk keluarga. Dan bahwa tidak seorang pun selain saudara perempuan Wang Tawei berhak untuk mewakili Wang Tawei, baik di masa lalu maupun di masa depan. Mereka juga memperingatkan terhadap penggunaan nama Wang Tawei tanpa izin, seperti platform media sosial yang menggunakan gambarnya, serta pelanggaran privasi orang-orang yang dicintainya. Langkah-langkah ini memicu reaksi keras dan kemarahan dari Vicky, wanita yang telah mendampinginya selama lebih dari 30 tahun. Vicky yang masih dalam kondisi berduka dan berjuang melawan kankernya, secara terbuka mengkritik tindakan keluarga Wang Tawei. Dia menyatakan bahwa prosedur tersebut tidak sah dan merasa dirinya sebagai orang yang paling tahu seluk-beluk karir dan hidup Wang Tawei selama 2 dekade terakhir telah disingkirkan secara tidak adil dari warisan emosional dan profesional Wang Tawei. Pada tanggal 16 Juni 2026, dilaporkan bahwa Vicky baru-baru ini mempertanyakan penyebab kematiannya yang sebenarnya dalam sebuah wawancara, dengan mengatakan bahwa dia tidak melihatnya untuk terakhir kalinya. Vicky mengaku mereka terakhir kali berkomunikasi di bulan Januari tahun ini, dan bahwa dia telah mengirimkan pesan ke kakak perempuan Wang Tawei, namun tidak mendapatkan balasan. Dia mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan ibu Wang Tawei melalui telepon dan berencana menggugat pengacara para saudara perempuan tersebut. Perselisihan hukum yang mulai membayangi kepergian Wang Tawei adalah sebuah catatan kaki yang pahit. Namun bagi jutaan penggemar di luar sana,
konflik tersebut tidak akan mampu menodai kemurnian warisan yang ditinggalkan oleh Huang Tawei. Para penggemarnya akan selalu mengingat, pernah ada seorang pemuda dari Hawaii dengan darah keluarga yang menjadi bagian dari sejarah Tiongkok mengalir di tubuhnya, datang ke Taiwan hanya membawa sebuah gitar dan menambah warna dalam dunia musik pop Mandarin. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.